Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Ristianti binti Usman dengan NPM 25083034. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sintesis protein, karbohidrat, dan juga lemak. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Jadi, tubuh memerlukan karbohidrat, protein, dan lemak sebagai sumber energi utama, pembangunan dan perbaikan sel, serta berbagai fungsi vital lainnya seperti memetabolisme dan penyerapan nutrisi. Protein berasal dari dua sumber utama, protein hewani yang ditemukan dalam daging, ikan, telur, dan susu, dan protein nabati yang ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, dan beberapa buah lainnya. Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan. Yang pertama ada transkrip, di mana ini adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Jadi transkripsi ini terjadi di nukleus. Ada tiga tahapan di transkripsi. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Inisiasi terjadi pada saat mRNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkrip adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkrip akan berhasil saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya mRNA atau dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Baik, setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemah mRNA untuk dibuat menjadi protein. Adapun aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi. A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Baik, tahap yang kedua yaitu translasi. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AUG. tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Baik, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah yaitu daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidol site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin, begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino baru ini akan memasuki daerah A melalui ikatan peptida, akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar.
Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Baik, siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini terjadi ketika salah satu dari 3 stok kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. A few moments later. Karbohidrat itu terdiri dari 3 siklus, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua fosforilasi oksidatif, dan yang ketiga itu adalah siklus Krebs. Nah, sebelum masuk pembahasan, kenapa sih tubuh itu harus memetabolisme karbohidrat? Karena hampir semua jaringan tubuh itu memerlukan glukosa, terutama di otak. Karena untuk metabolisme di otak, itu hanya dapat menggunakan glukosa dan benda keton lain. Nah, saya akan membahas untuk fase yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma di semua sel dalam tubuh. Glikolisis dapat terjadi baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Meskipun glikolisis dapat berlangsung dalam kondisi anaerob, tetapi ATP yang dihasilkan per mol glukosa akan lebih sedikit, sehingga jauh lebih banyak glukosa yang harus dimetabolisme dalam kondisi anaerob. Baik, pertama saya akan membahas tentang glikolisis anaerob. Nah, berikut adalah proses dari glikolisis anaerob. Glikolisis sendiri itu terjadi di sitoplasma. Nah, glikolisis ini dimulai ketika glukosa masuk ke dalam sel. Jadi, proses pertama glukosa akan mengalami proses fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, proses itu membutuhkan 1 ATP sebagai donor planar fosfat. Nah, proses fosforilasi ini dikatalisis oleh satu enzim, yaitu enzim heksokinase. Nah, selanjutnya glukosa 6-fosfat kita akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh satu enzim, yaitu fosfoheksosa isomerase. Nah, fruktosa 6-fosfat ini nanti akan diubah atau dipecah menjadi 2 gliseraldehid 3-fosfat. Nah, proses ini juga membutuhkan ATP. Kemudian, gliseraldehid 3-fosfat ini akan dioksidasi menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, proses ini dikatalisis oleh enzim diseraldehid 3-fosfat. Dehidrogenase, proses ini itu akan menghasilkan 2 NADH. Nah, 1,3 bifosfogliserat ini akan menjadi donor fosfat untuk suatu ATP dari 1,3 bifosfogliserat. Kemudian akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh fosfogliserat kinase, dan kemudian 3 fosfogliserat ini itu akan melalui proses dehidrasi atau terjadi pengeluaran H2O. Itu akan membentuk fosfonilpirufat. Nah, proses ini itu dikatalisis oleh enzim enolase. Nah, fosfonilpirufat itu akan menjadi donor fosfat dan akan menghasilkan 2 ATP. Nah, kemudian akan membentuk 2 pirufat. Proses itu akan dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Pada kondisi anaerob, pirufat itu akan direduksi menjadi laktat. Senyawa atau elektron, yaitu NADH. NADH itu yang digunakan untuk mereduksi pirufat menjadi laktat adalah hasil dari oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, pada proses glikolisis anaerob ini itu menghasilkan 2 ATP. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang glikolisis aerob. Sebelumnya, pembentukan pirufat dari proses glikolisis aerob maupun anaerob itu sama saja. Tetapi bedanya di sini adanya pirufat hasil dari glikolisis pada kondisi aerob. Dia akan masuk ke dalam mitokondria dan nantinya akan melanjutkan prosesnya dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs atau biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang siklus berikutnya, yaitu fosforilasi oksidatif. Jadi, pirufat yang tertentu akan diangkut ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, pirufat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Nanti proses fosforilasi oksidatif ini akan dilakukan oleh suatu enzim di membran dalam mitokondria, yaitu pirufat dehidrokinase. Nah, proses ini, fosforilasi oksidatif ini terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama adalah
fase dekarboksilasi yaitu pelepasan dari gugus karboksil atau gugus CO2. Proses yang kedua adalah oksidasi NADH plus menjadi NADH. Nah, proses yang ketiga adalah menambahkan koenzim A, nanti hasil akhirnya adalah terbentuknya asetil-CoA. Nah, yang ketiga yaitu siklus Krebs. Pada siklus asam sitrat ini, asetil-CoA yang tadi hasil dari fosforilasi oksidatif juga akan bereaksi dengan oksaloase stat, membentuk sitrat. Nah, proses ini itu dikatalisis oleh enzim sitrat kinase. Nah, sitrat ini akan mengalami isomerase menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Reaksi ini terjadi dalam dua tahap, yaitu dehidrasi menjadi cis-akahonitat dan rehidrasi menjadi isositrat. Nah, isositrat itu akan mengalami dehidrokinase dan dikatalisis oleh isositrat. Dehidrokinase untuk membentuk alfa ketoglutarat selvage dan tentu akan mengalami dekarboksilasi oksidatif. Oleh enzim alfa ketoglutarat, dehidrokinase menjadi suksinil-CoA dan suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinat-CoA. Suksinat akan mengalami dehidrokinase, pembentukan dandis oleh enzim suksinat dehidrokinase. Enzim furfinase nanti akan mengkatalisis penambahan air pada ikatan fumarat sehingga akan menghasilkan malat. Nanti malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh malat dehidrokinase dan nanti reaksi ini akan membutuhkan ADP+. Perlu diketahui, ATP yang dihasilkan dalam proses metabolisme glukosa itu ada beberapa. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari proses glikolisis dan sampai pada siklus Krebs, di mana pada glikolisis anaerob maka hanya dihasilkan 2 ATP karena 2N adanya tadi digunakan untuk reduksi pirufat menjadi laktat, dan pada glikolisis aerob 2N tidak terpakai sehingga nanti diubah ATP. Nah, sehingga kalau 2 NADH dihasilkan 6 ATP. Nah, begitu juga dengan oksidatif, nanti akan dihasilkan 2 NADH yang bisa diubah menjadi 6 ATP. Nah, kemudian masuk ke siklus Krebs. Itu hasilnya ada 6 NADH, 6 FADH, dan juga 2 ATP. Nah, NADH itu bisa diubah menjadi 18 ATP, jadi 18 ATP sehingga kedua FADH 2 akan menghasilkan 4 ATP sehingga maksimum dari proses metabolisme glukosa itu bisa menghasilkan 38 ATP, dan 38 ATP itu akan dikurangkan 2 karena pada awal proses glikolisis itu membutuhkan 2 ATP sehingga hasil akhirnya itu adalah 36 ATP. A few moments later. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai lemak. Lemak atau trigliserol berasal dari ikatan ester yang tersusun dari 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol dan tugas asam lemak. Lemak atau trigliserol atau sering disebut dengan trigliserolida mengalami proses dalam sitoplasma atau proses pemecahan trigliserol menjadi 3 asam lemak atau asam lemak bebas yang sering disebut dengan fatty acid dan gliserol. Gliserol dan asam lemak inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme energi. Dalam prosesnya, gliserol dan asam lemak membutuhkan glukosa dari proses metabolisme karbohidrat sampai akhirnya dapat memasuki siklus Krebs atau sering disebut sebagai siklus asam sitrat. Gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi, diawali dengan adanya gliserol yang diubah menjadi gliserofosfat dan hidroksiasetan fosfat. Setelah terbentuk dihidroksiasetan fosfat melalui proses yang disebut glikolisis, selanjutnya gliserolaldehid 3-fosfat akan membentuk pirufat dan kemudian membentuk asetin-CoA sampai pada akhirnya dapat memasuki siklus Krebs. Asam lemak bebas merupakan senyawa penyusun sebagian besar lemak atau lipid, dan beberapa di antaranya adalah asam butirat, asam perikuanat, dan asam asetat. Kemudian asam lemak tersebut akan dioksidasi sehingga membentuk asil CoA atau asil koenzim CoA akan memasuki tahap beta oksidasi di dalam mitokondria sebanyak 5 kali sampai terbentuk asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang akan masuk di siklus Krebs sampai pada akhirnya terbentuk energi atau ATP. Hasil dari sintesis lemak sebagian besar akan disimpan ke dalam adiposa dan sebagian lagi akan diekskresikan atau dikeluarkan melalui paru-paru dan ginjal.
Selain itu, kelebihan lemak akan diproses secara ketogenesis untuk membentuk badan keton atau keton badis. Badan keton merupakan cadangan makanan saat kondisi tubuh kelaparan, atau dengan kata lain, fungsinya untuk menggantikan karbohidrat sebagai sumber energi. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sintesis protein, karbohidrat, dan juga lemak. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.